Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikannya kita nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dikumpulkan di majelis yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kita kali ini kita akan coba berdiskusi tentang nurul yakin, itu cahaya keyakinan. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berjalan di kegelapan malam, gelap gulita, maka kita akan kesusahan. Misalnya kita tiba-tiba sedang tertidur gitu kan, tertidur dalam mimpi, tahu-tahu kita bangun, kita nggak tahu kita di mana, gelap semuanya. Kita nggak tahu kita di mana dan kita mau kemana gitu. Nah, pada kondisi seperti itulah kita membutuhkan cahaya ya. Karena untuk apa cahaya ini? Untuk menyinari, untuk melihat kondisi kita, untuk melihat kondisi perjalanan kita. Kita ini mau kemana sebenarnya gitu. Kita ini ada di mana dan mau kemana gitu. Nah, setelah kita punya cahaya, itu juga nggak cukup. Nah, kita harus punya peta perjalanan. Karena dengan peta petunjuk tadi, oh aku sekarang lagi posisi di A gitu. Tujuanku mau ke B gitu. Nah, itulah gunanya. Jadi seperti itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah menurunkan kita di dunia ini. Semuanya gelap gitu. Kita ya itu tadi. Kita melihat Allah, mengenal Allah juga nggak tahu. Melihat kebesaran Allah itu masih ini. Kita juga banyak tertipu oleh dunia ini. Bahkan kondisi di akhir zaman ini semuanya itu gelap gitu, banyak yang tertipu kita. Ada kelihatan benar padahal enggak, ada kelihatan enggak benar yang batil jadi kelihatan yang hak gitu. Jadi kita bingung mana ini kebenaran. Nah, pada saat kondisi seperti inilah kita membutuhkan sebuah cahaya atau senter lah ya. Jadi di sini kita gambarkan ibarat senter. Kenapa kita pakai perumpamaan senter? Biar gampang dicerna. Jadi kalau di dalam senter itu, nah kita lihat ada gambar senter itu, dia ada slot untuk terhubung untuk dicas ya ke GGL, menghasilkan GGL listrik, ke colokan atau mungkin ke laptop bisa juga ya kalau kadang yang ini. Terus di dalam senter itu ada baterai. Baterai itu fungsinya apa? Dia untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan dari listrik luar tadi. Kemudian di sana itu ada lampu untuk memancarkan cahaya dan ada kaca untuk perantara cahaya tadi itu untuk memfokuskan segala macam. Begitu juga dengan kita manusia. Kita ada pikiran, kita ada qalbu. Cuma dikatakan Allah di dalam Al-Quran bahwa qalbu yang hidup dan yang bisa berpikir, itulah yang dikatakan Allah jiwa yang hidup. Jadi kalau qalbunya belum hidup,
belum bisa berpikir dan belum bisa mendengar, itu belum hidup namanya. Allah menganggap ya kita kayak orang mati gitu. Ya, qalbu yang sudah bisa berpikir dan bisa mendengar, istilahnya adalah ulul albab. Sesuai dengan surah Al-Hajj ayat 46. Apa kata Allah? Tidaklah mereka berjalan di muka bumi hingga mereka memiliki qalbu yang dengannya mereka bisa berpikir atau berakal dan bisa mendengar. Bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih memperjelas bagaimana sih qalbu ini kok bisa berpikir? Padahal yang kita ketahui yang berpikir adalah otak kita kan. Nah, tapi ternyata akal manusia itu jiwa manusia itu bisa berpikir. Namanya akal ya. Pada saat dia berpikir sebenarnya itu mirip seperti induksi medan magnet. Nah, jadi di dalam jantung kita ya. Di dalam jantung kita ada ibarat medan magnet, ada gulungan. Jadi gulungan ini akan bergerak, memutar ya, mutar ke kiri ke kanan sesuai dengan zikrullah. Jadi jantung kita tuh berdetak terus dia Allah, 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 Allah. Tiap detik itu jantung kita berdetak. Pada saat jantung kita berhenti berdetak, kita pun innalillah. Jadi itu penghasil gensetnya atau penghasil GGL-nya itu. Jadi dia terus berzikir dia. Pada saat jantung kita lupa berzikir, 1 detik aja lupa dengan Allah, kita meninggal. Jadi dia berzikir terus Allah, Allah atau hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ya, jadi dengan zikir hu Allah itu akan mengeluarkan energi, ada keluar dia, memancarkan ke dalam jiwa kita, ke akal pikir kita. Itulah namanya nurul yakin. Jadi hakikat zikir pada jantung itu sama dengan sumber energi atau GGL. Itu yang pertama. Kemudian di dalam diri kita ada juga baterainya. Ya, baterai berapa aja. Baterai itu seperti itulah qalbu kita. Jadi baterai itu tempat menyimpan. Jadi cahaya itu tadi hasil pancaran dari si akal tadi ayat zikir munculkan pancaran cahaya. Cahaya itu disimpan sama si qalbu dan dipancarkan lagi ke seluruh tubuh, pancarkan seluruh tubuh. Ya, kemudian kaca yang kotor akan menutupi cahaya sehingga pancaran cahayanya tidak keluar. Nah, itu dia. Ya, namanya kaca ini kan kalau udah berdebu, ya cahaya yang di dalam itu nggak ketutup dia jadinya. Nah, itulah salah satu yang menghijab kita nggak bisa melihat Allah gitu, nggak bisa mengenal Allah, itu dia. Karena kekotoran itu cermin tadi, kaca-kaca tadi. Kemudian makna bola lampu di sini adalah perbuatan sebelumnya supaya pancaran cahaya itu bisa keluar dengan sempurna, kaca itu harus kita bersihin dengan debu-debu yang menempel tadi. Jadi itulah debu yang menempel, itulah sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita, seperti sifat iri, dengki, hasud, sum'ah, kikir, riya, ujub dan seterusnya. Suka berbohong, fitnah, itu termasuk itu. Itu yang akan menutupin nurul yakin yang ada dalam jiwa kita. Kemudian makna bola lampu yaitu itulah perbuatan manusia yang memancarkan cahaya ke sekitarnya. Di mana perbuatan ini dipengaruhi oleh pancaran qalbu. Nah, dari perbuatan inilah menghasilkan namanya akhlakul karimah. Akhlakul karimah menghasilkan itu adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Kemudian yang terakhir adalah peta atau petunjuk. Jadi kenapa kita butuh peta? Ya tadi, kalau kita nggak punya peta atau petunjuk, kita nggak tahu
perjalanan kita mau kemana, dari mana mau kemana, ujungnya kemana gitu nggak tahu. Nah, tapi alhamdulillah peta petunjuk ini udah ada di dalam diri kita. Yang pertama apa itu? Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk yang tersurat dia. Memang kalamullah kan. Makanya surah Al-Baqarah itu dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu menjadi huda, petunjuk bagi seluruh manusia. Itu yang tersurat. Selain yang tersurat ada juga yang tersirat. Apa itu? Alam. Jadi alam, munculnya matahari, bulan, bintang, munculnya berputar. Itu menunjukkan juga yang petunjuk Allah yang tersirat. Dan kejadian-kejadian di alam ini adalah juga petunjuk. Cuman kita harus ulul albab tadi harus berpikir. Tapi kalau kita nggak berpikir, nggak bertafakur, ya kita nggak tahu petunjuk-petunjuk itu. Kemudian petunjuk yang ketiga adalah itulah namanya khotir ya. Jadi kalau jiwa hati kita itu udah bersih, udah mulai mengenal Allah, dekat kepada Allah, Allah akan menurunkan khotir atau ilham. Nah, orang sering bilangnya ilmu laduni katanya kan. Ini bapak ini punya ilmu nih, ilmu laduni. Atau bisa jadi petunjuk itu bisa juga dari guru-guru kita, dari mursyid kita. Kita minta petunjuk. Kenapa? Ada ininya, ada ayatnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi jika kamu tidak mengetahui ada masalah kita di dunia ini, tanyalah pada ahli zikir. Kenapa? Ahli zikir itu dia dekat kepada Allah, dia pasti akan menemukan solusi. Kemudian petunjuk yang keempat itulah namanya basyirah. Ya, jadi basyirah itu basyir kan sifat dari Allah yang Maha melihat ya. Jadi makna basyirah itu melihat dengan penglihatan Allah atau melihat bersama dengan Allah. Nah, itu ya. Nah, untuk tingkatan basyirah sendiri ada dua. Yang pertama, supaya dia mencapai level basyirah yang pertama itu dia harus mencapai fana fillah namanya. Fana atau hilang ya. Hapus. Karena fana dengan af'al Allah. Jadi dia melihat semua perbuatan yang ada di alam semesta yang ada di dunia ini semuanya adalah perbuatan Allah. Jadi tidak ada lagi yang dilihatnya perbuatan manusia. Maka pada saat dia sudah mencapai itu dia udah fana fillah. Yang kedua adalah fana dengan sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah, melihat, mendengar, wujud itu semuanya yang dilihatnya adalah Allah. Jadi dengan itu dia udah fana. Fana dengan asmanya Allah. Nah, yang kedua adalah level basyirah namanya fana baqabillah. Fana dengan zat Allah. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, kamu bersama dengan Allah. Yang tadi wa huwal awal wal akhir wa huwaz zahir wa huwal batin. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Jadi pada saat mencapai ke situ ya zat Allah ya pada saat ketiadaan. Jadi semua yang di dunia ini yang ada hanya Allah. Jadi semuanya itu hanya bayangan saja. Mungkin itu aja sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Jika ada yang mau bertanya kami persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.